Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri Putri Diana ingin menyampaikan sedikit materi marketplace Shopee kepada adik-adik SMP Negeri 38. Apa sih sebenarnya itu Shopee? Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan C Group. Sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Nah, saya juga akan menyampaikan tentang sejarah Shopee. Nah, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Nah, mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita susun aja di sini secara acak. Nah, ini gambarnya di belakang kan, di belakang garis kita kedepankan aja pakai yang cara tadi. Kita kedepankan pakai yang order in front of page. Nah, dia sudah ke depan. Oke. Gampang banget mendesain itu, gampang. Apalagi kalau toolsnya itu, aplikasinya itu sangat sangat bisa misalkan lebih toolsnya itu mumpuni gitu. Kita mau ambil fonts yang ini aja, kita duplikat, kita gandakan Ctrl D, duplikat. Ini kita kasih tulisan, misalkan warnanya putih hijau tulisannya. Kita kedepankan tulisannya order in front of page. Nah, misalkan di sini tadi akun saya Ella Marceli underscore ya. Oke, gini aja. Ini cara mudahnya ya. Nah, misalkan kalau kita mau, ini kan warnanya kayak ngejreng banget nih, kuningnya nggak terlalu bagus. Kita sesuaikan warnanya sama yang ini. Kita ambil warnanya pakai yang ini. Tulisan yang ini. Kemudian kita ambil warna yang satu ini. Kita taruh di sini. Yang ini kita kasih warna. Oke, fix gitu. Ini jadi sama warnanya. Ini cara simple aja ya untuk mendesain. Karena waktu kita tidak banyak. Jadi saya jelaskan sebisa yang saya bisa, dan yang paling penting digunakan untuk mendesain ini kita atur aja, geser-geser biar rapi. Kemudian kita grupkan, kita rapikan, ketengahkan, kita originalkan. Oke, udah, ini cara desain udah selesai sih. Gini, itu cara gampang untuk mendesain. Oke, itulah hasil rekaman selama kegiatan kami mengenai Shopee dan CorelDRAW. Selanjutnya kami akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul pelatihan penggunaan e-commerce Shopee dan CorelDRAW di Sekolah SMP 38 Samarinda guna memperluas distribusi pemasaran. Di sini ada anggota kami bernama Nazar dengan NIM 027, Putri Diana dengan NIM 076, yang saya sendiri 086, ada Nur Asih 162,
dan Said Ali Akbar 166. Oke, selanjutnya di sini ada lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh pihak sekolah. Ini tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mengajarkan pelatihan kepada murid-murid sekolah SMP 38 Samarinda tentang penggunaan aplikasi CorelDRAW dan aplikasi e-commerce Shopee guna memperluas pemasaran produk yang dihasilkan oleh penggunaan aplikasi CorelDRAW. Setelah diberikan pelatihan kepada murid-murid, diharapkan nanti bisa mengembangkan minat bakatnya di bidang desain editing foto, logo brosur, dan bisa menjual hasil karya barang jasanya secara online di aplikasi e-commerce Shopee. Bukan hanya pelatihan CorelDRAW saja, namun kegiatan ini juga memberikan edukasi mengenai cara menggunakan aplikasi e-commerce Shopee yang baik dan benar, dan cara memasarkan produk-produk yang dihasilkan sehingga menjadi penghasilan tambahan mengingat di era pandemi sekarang yang dilakukan semua serba online. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat dan membantu manusia berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis hingga pendidikan. Sehingga yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, banyak online shop yang bermunculan di berbagai kalangan. Mulai dari remaja hingga kalangan orang dewasa. Barang yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari makanan, perlengkapan rumah tangga, lifestyle, otomotif, elektronik, dan lain-lain. Semua barang tersebut dijual secara online melalui website, akun media sosial, dan toko online berbagai marketplace. Berdasarkan uraian di atas, kualitas produk, harga, dan promosi mempunyai daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk dapat mengetahui keputusan pembelian pada marketplace Shopee. Selanjutnya, desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Asti. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu penggunaan perangkat lunak desain grafis yang salah satunya adalah CorelDRAW, sudah menjadi kurikulum TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Akan tetapi, tenaga pengajarnya belum menguasai keseluruhan materi dari CorelDRAW. Membantu pengajar dalam menyampaikan materi CorelDRAW kepada siswa agar lebih menarik sehingga dapat meningkatkan hobi dan minat belajar dari siswa. Penyampaian materi dari buku terkadang membuat pengguna menjadi bingung karena pembahasan yang kurang lengkap dan harga buku yang masih terhitung mahal oleh sebagian orang. Tujuan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan keterampilan desain grafis bagi siswa-siswi yang sedang berada di bangku pendidikan SMP dan menggunakan aplikasi CorelDRAW serta meningkatkan pengetahuan akan jual beli online dengan menggunakan aplikasi Shopee. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah bagi siswa-siswi SMP Negeri 38 Samarinda, pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat lebih membantu mereka dalam menguasai keterampilan desain grafis dan dapat membuka peluang usaha kerja di bidang industri kreatif, serta dapat membantu mereka dalam mengetahui bisnis online dengan aplikasi Shopee dan dapat membuka peluang usaha sendiri di rumah untuk mendapatkan penghasilan sendiri.
Siswa-siswi SMP Negeri 38 Samarinda mendapatkan pengetahuan tentang aplikasi Shopee dan CorelDRAW. Siswa-siswi SMP Negeri 38 Samarinda mampu menghasilkan karya-karya hasil desain dengan baik dan kreatif. Siswa-siswi SMP Negeri 38 Samarinda dapat menyalurkan hobinya dalam mendesain maupun dalam bisnis online. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Diana. Luaran dan target capaian. Target luaran dan capaian dari pelatihan penggunaan e-commerce Shopee, misalnya dengan adanya toko online Shopee, marketplace ini membuat siswa atau siswi mengetahui lebih banyak dan terbuka luas dalam memulai menjalankan bisnis online. Nah, yang kedua, ada membuat siswa-siswi menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Next. Kemudian, membantu siswa-siswi dalam perekonomian di masa pandemik ini dengan menjual sesuatu barang atau produk ke dalam aplikasi Shopee. Nah, membuat siswa atau siswi menjadi lebih mandiri dan mengetahui berbagai hal dalam penjualan di media sosial. Kemudian, membantu siswa-siswi memahami penggunaan Shopee. Membantu siswa-siswi mengetahui tentang desain grafis. Yang selanjutnya, membuat siswa atau siswi memahami tentang CorelDRAW. Membuat siswa atau siswi menjadi lebih kreatif dalam dunia desain grafis. Membuat siswa-siswi menjadi ahli desainer. Kemudian, membantu siswa atau siswi mengetahui pengaruh dari pentingnya desain dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keterampilan siswa-siswi dalam mendesain dengan menggunakan CorelDRAW. Next. Nah, adapun metode pelaksanaannya. Tahap pertama ialah dengan melakukan survei. Yang kedua, metode ceramah. Yang ketiga, menerapkan metode praktik. Yang keempat, metode diskusi dan melakukan evaluasi. Oke, selanjutnya materi Shopee akan dibacakan oleh Najwa. Selanjutnya ada materi Shopee. Pengertiannya, Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Sea Group, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Materi selanjutnya, desain grafis CorelDRAW. Pengertian desain grafis yaitu merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yakni desain dan grafis. Kemudian hasil yang didapat dari pelatihan ini, hasil pengabdian, keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua tolok ukur sebagai berikut. Yang pertama, ada respon positif dari peserta pelatihan. Respon peserta pelatihan akan diukur melalui observasi selama pelatihan berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik, dan usulan peserta pelatihan terhadap program pengabdian masyarakat ini. Yang kedua, meningkatnya keterampilan peserta setelah mendapat pelatihan, tentang keterampilan menggunakan Shopee dan aplikasi CorelDRAW. Pembahasan selanjutnya selama pelaksanaan program pelatihan ini, mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya, dapat kami sampaikan temuan-temuan sebagai berikut. Yang pertama, antusiasme pihak kepala sekolah dan murid-murid SMPN 38 Samarinda menyambut dengan baik tawaran kerjasama sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Pihak kepala sekolah berharap program ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, materi pelatihan yang diberikan sangat sesuai dengan murid-murid SMP 38 Samarinda, terlihat dari efektivitas dan tingkat kesulitan pengenalan
aplikasi baru yang tidak terlalu memberatkan bagi peserta pelatihan. Yang ketiga, situasi dan kondisi pelatihan sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai milik para murid. Yang keempat, potensi dan kemampuan murid-murid SMP 38 Samarinda peserta pelatihan terlihat baik, terbukti dari hasil observasi yang dilakukan selama pelatihan berlangsung. Murid-murid mampu mengikuti dan menyelesaikan dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Kesimpulannya dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan kelompok 32 tentang penggunaan e-commerce Shopee dan CorelDRAW di salah satu sekolah menengah pertama di Samarinda, yaitu SMP 38. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Meskipun belum semua peserta menguasai dengan baik materi yang disampaikan, kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik. Terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan ruangan Zoom sebelum waktu pengabdian berakhir. Next. Mampu dalam mengaplikasikan CorelDRAW dan mampu mencurahkan ide kreatifnya yang dimilikinya untuk menyalurkan bakat mereka kepada lingkungan sekitar dengan memanfaatkan media teknologi yaitu CorelDRAW. Dan juga siswa-siswi di SMP Negeri 38 Samarinda juga telah paham dalam menggunakan e-commerce Shopee. Jadi hasil kreatif CorelDRAW mereka bisa dijual dalam aplikasi Shopee ini. Jadi dalam kegiatan ini bukan hanya mendapat sedikit ilmu, tetapi siswa-siswi mendapat banyak ilmu dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Next. Sarannya, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun tidak di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama mengenai kesehatan pada remaja. Next. Waktu pelaksana kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, tetapi dengan ada konsekuensi penambahan biaya pelaksana, apalagi biaya tersebut hasil dari sokongan dari tim disebabkan tidak cukupnya waktu untuk mengurus proposal, ditambah lagi ini masa pandemi. Next. Oke, sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.